Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Flame King yang memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi menanyakan informasi soal Luin pada Tyron, tapi dia tidak mau memberitahu Flame King lebih banyak informasi. Karena Tyron menolak permintaannya untuk memberitahu apa yang selama ini Luin lakukan, Flame King berencana untuk menemui Luin dan menanyainya secara langsung. Keesokan harinya, Profesor Heidel menemui Luin untuk memberitahu bahwa ada seseorang yang sangat berbahaya ingin bertemu dengan Luin. Bahkan Dekan Akademi sendiri sangat khawatir soal itu. Heidel memberitahu jika orang berbahaya itu adalah Flame King, jadi Luin harus berhati-hati terhadapnya. Terlebih orang itu sangatlah misterius. Heidel juga memberitahu bahwa Flame King adalah seorang pria yang sangat pandai menyembunyikan niatan ataupun perasaannya yang sesungguhnya dengan menggunakan topeng liciknya. Heidel meminta maaf karena tidak bisa melindungi Luin dari orang berbahaya seperti itu, karena dirinya sendiri hanya bisa memberikan informasi sampai segitu saja. Luin berterima kasih atas peringatan Profesor Heidel padanya untuk berhati-hati, dan Heidel mengatakan jika jadwal pertemuannya akan ia sampaikan setelah turnamen hari ini. Setelah pertemuannya dengan Heidel, Luin memberitahu teman-temannya jika Flame King akan menonton pertandingan mereka hari ini, dan itu membuat mereka jadinya gugup tapi juga bersemangat. Dengan adanya Flame King yang tertarik melihat mereka, Luin ingin agar teman-temannya makin bersemangat karena mereka sekarang memiliki alasan yang lebih untuk menang. Luin juga memberitahu jika ia sudah menyiapkan sebuah rencana yang ia namai sebagai "Bertahan saja kalau kalian bisa". Mereka semua menanyakan apa maksud rencana ini, dan Luin mengatakan jika rencana mereka hanyalah menyerbu wilayah musuh secara langsung bersamaan. Kompetisi Arrow Ball adalah sebuah kompetisi di mana akan ada sebuah panah hidup yang terbang sepanjang waktu dalam kompetisi. Biasanya, 9 anggota tim dibagi menjadi beberapa posisi, yaitu attacker, defender, dan goalkeeper, serta aturan kompetisi juga sederhana, di mana tim yang berhasil memasukkan arrow ball paling banyak ke gawang lawan, maka dialah pemenangnya. Meski aturannya terdengar sangat simpel dan mudah untuk dipraktikkan, tapi karena kompetisi ini mirip sepak bola, maka mereka juga harus bisa membuat strategi yang matang. Sebagai contohnya, mereka harus tahu kapan menggunakan sihir pertahanan untuk mencegah lawan, kemudian kapan mereka harus menggunakan sihir crowd control, hingga mereka juga harus bisa menangkap arrow ball yang menuju gawang mereka. Itulah bagaimana biasanya kompetisi arrow ball berjalan. Tapi sekarang ini, perwakilan Akademi Ignite menggunakan formasi yang berbeda dari biasanya dan tidak pernah digunakan dalam kompetisi. Perwakilan Akademi musuh saat ini sedang mengalami kesulitan karena strategi Luin yang tidak biasa dalam melawan mereka. Belum lagi, beberapa sihir yang mereka rapalkan untuk menghentikan pergerakan Luin sepertinya terasa sia-sia karena dia bisa mengatasinya dengan mudah. Mulai dari sihir pertahanan hingga sihir penyerangan, Luin dengan begitu mudahnya bisa menghancurkan Akademi musuh yang ingin menghentikan pergerakannya. Bahkan Luin sendiri terlihat menikmati serangan mereka. Di podium penonton, Teta Malkiri memberikan semangat pada Luin yang berhasil menghancurkan strategi lawan menggunakan gaya bertarungnya yang tidak masuk akal. Tapi tentunya, teman-teman Teta yang melihat Teta bisa berteman dengan Luin merasa jika ketua mereka sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya setelah dihajar oleh Luin. Teta yang mendengar menanyakan apa maksud perkataan mereka barusan, padahal dirinya dan Luin adalah seorang teman yang telah bertukar pukulan di arena. Teman Teta mengatakan jika sepertinya itu bukan pertukaran pukulan, karena hanya Teta sendiri yang dipukuli secara sepihak, dan itu membuat Teta makin tersinggung. Karena dirasa tak akan bisa menang melawan Teta yang mudah marah, teman Teta akhirnya berbisik jika orang itu sudah kehilangan akal sehatnya dan sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Dalam hatinya, Teta menyadari satu hal ketika dirinya bertarung melawan Luin pada duel terakhir kali, dan ia merasa jika Luin berbeda dengan kandidat lainnya. Meski semua orang menganggap jika Luin hanyalah murid gagal yang kebetulan berhasil, tapi Teta yakin jika Luin adalah generasi penyihir selanjutnya yang tersembunyi. Dari semua orang yang pernah ia lawan, mulai dari Irene Prius, Dalian Malkan, dan juga Dompreng, Teta menyadari perbedaan kekuatan antara dirinya dan mereka cukup besar.
Namun dari semua pertarungan yang pernah ia lakukan ketika melawan generasi penyihir selanjutnya, Lewin Ardell adalah lawan yang jauh lebih kuat dibandingkan mereka semua. Reda sendiri hampir tak menyangka jika dirinya akan secara langsung bertemu dengan penyihir kuat dan bahkan minum bir bersamanya. Reda juga merasa jika Luwin tidak hanya kuat sebagai seorang penyihir, tapi dia juga adalah seorang pemimpin yang berkualitas dan seseorang yang inklusif. Reda bersyukur karena dirinya bisa berteman dengan orang sehebat itu, dan ia benar-benar tidak menyesal sama sekali setelah melakukan permintaan maaf dengan tulus waktu itu. Perwakilan Akademi Oyota menanyakan apakah Deta tidak akan mengajak mereka melakukan rapat terlebih dulu, karena mereka akan melakukan pertandingan sebentar lagi, dan Deta baru teringat jika dirinya nanti akan ada pertandingan. Kembali ke arena pertandingan, di mana saat ini beberapa perwakilan Akademi musuh yang bertanding melawan Akademi Ignite sedang kesusahan untuk menghentikan pergerakan Luwin. Luwin dengan begitu mudahnya bisa menghindari tembakan petir yang dilancarkan oleh musuh, dan juga ia sama sekali tidak memperdulikan serangan bola api yang menyusulnya. Karena mereka bertiga masih belum melakukan apa-apa atau masih menyiapkan sihir selanjutnya, Luwin bergegas mendekati mereka bertiga yang menyerangnya. Luwin yang sudah menyiapkan sihirnya di dalam pukulannya tentunya bersiap untuk menyerang sambil mengatakan jika sekarang ini adalah gilirannya. Dengan memukulkan tinjunya ke tanah, Luwin membentuk sebuah dinding es yang cukup tinggi dan lebar hingga mereka bertiga tidak bisa melihat posisinya Luwin. Mungkin kalian penasaran kenapa Luwin malah menggunakan pukulannya ke tanah dan bukan ke musuh. Tapi beginilah cara Luwin dalam bertarung yang berbeda dengan kebanyakan penyihir. Dinding es yang dibangun Luwin tadi bertujuan agar dirinya bisa menghancurkannya dan membiarkan pecahan-pecahan sihir es tadi untuk menyerang musuh yang cukup banyak. Perwakilan Akademi musuh tentunya terkejut dengan serangan dadakan Luwin yang tidak normal. Mungkin mereka bisa menggunakan sihir perlindungan, tapi mereka sendiri tidak tahu jika Luwin akan menggunakan dinding es untuk menyerang. Karena perwakilan Akademi musuh terlalu fokus pada Luwin, Jason yang memegang anak panah atau arrow ball tentunya bersiap untuk melemparkan arrow ball ke arah gawang lawan. Mereka yang baru sadar jika ada tim Luwin lainnya yang menyerang, tentunya berusaha untuk menghentikan arrow ball yang akan dilancarkan oleh Jason. Dengan memberikan kekuatan pada lemparannya, Jason menembakkan arrow ball ke arah gawang lawan dengan sangat kuat, sampai-sampai serangan itu mirip seperti Kamehame. Lemparan arrow ball Jason tampaknya tidak meleset atau terhalang, karena sekarang Akademi Ignite mendapatkan penambahan 1 skor, hingga membuat Akademi Ignite unggul 2 poin. Bukannya belajar dari kesalahan untuk membuat strategi baru dan berkualitas, Akademi musuh sekarang malah semakin fokus untuk menghentikan pergerakan Luwin yang gesit. Dalam momen itu, Jason beserta dengan perwakilan lainnya tentunya menggunakan kesempatan ini untuk menggali celah di antara formasi musuh. Dengan mengambil kesempatan ketika musuh lengah dengan pertahanan mereka yang sangat berfokus pada Luwin, pada akhirnya formasi mereka tidak mengubah situasi mereka sama sekali. Para penonton yang melihat performa Akademi Ignite tentunya tidak percaya dengan apa yang sedang mereka tonton saat ini. Pada akhirnya, pertarungan Akademi Ignite melawan Akademi musuh hanya menjadi pembantaian sepihak tanpa bisa memberikan serangan balik. Biasanya dalam kompetisi arrow ball, mendapatkan 3-4 gol adalah jumlah normalnya. Tapi kali ini, Akademi Ignite berhasil membantai dengan jumlah gol mencapai 11. Awalnya Akademi Ignite selalu dianggap sebagai akademi terendah dalam setiap kompetisi, namun sekarang mereka malah terlihat seperti monster yang siap membantai lawannya. Para penonton sekarang juga mulai melihat Akademi Ignite dengan cara yang berbeda, dan mereka rasa jika Akademi Ignite tidak hanya sekedar omong kosong ketika ingin mendapatkan juara pertama. Di ruangan istirahat yang sudah disiapkan, perwakilan Akademi Ignite sangat senang karena mereka bisa mendapatkan kemenangan lagi, dan mereka optimis bisa menjadi juara. Dikala semua perwakilan sedang asik merayakan kemenangan mereka, Lewin Ardell dipanggil oleh Profesor Heidel yang mendatangi tempat mereka. Heidel mengatakan jika sepertinya mereka semua sedang menikmati masa-masa kemenangan yang selama ini tidak pernah bisa mereka rasakan. Luwin menanyakan apakah Profesor Heidel datang kemari terkait dengan pertemuannya dengan Flame King, dan Heidel membenarkan karena jadwal pertemuannya sudah ditentukan. Heidel memberitahu bahwa Luwin akan bertemu dengan Flame King besok pagi jam 7, dan Flame King ingin agar Luwin bertemu dengannya tanpa makan terlebih dulu. Sekarang kita berpindah ke kediaman Flame King, yang mana tempat itu terlihat seperti mansion misterius atau berbentuk menara sihir dengan aura berwarna gelap. Di dalam mansion itu, Flame King tampaknya sedang menikmati sebuah anggur merah, sembari menantikan waktu di mana dirinya bisa bertemu dengan Luwin.